Hai Kiddos, apa kabar kalian semua pada hari ini? Kita kembali berjumpa dalam acara kesayangan kita, Kiddy Time. Bersama Opa Galih. Kamu akan bertemu dengan Opa Galih setiap hari Sabtu mulai dari pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam acara Kiddy Time. Kita akan bernyanyi bersama-sama, menonton film petualangan Kiki dan Didi, mendengarkan atau menyaksikan dongeng yang seru dari kakak-kakak pendongeng yang hebat-hebat di sini. Sekarang Opa Galih mau menyapa dulu cucu yang ada di Malang, Jawa Timur ya. Setelah beberapa episode yang lalu kita menyapa yang ada di ujung barat, di ujung timur ya. Sekarang yang ada di Pulau Jawa. Halo Atreya dan Narayasa. Apa kabar kalian pada hari ini? Opa berharap kalian semua sehat-sehat, semua bergembira dan rajin belajar. Jangan lupa terus menonton acara kita Kiddy Time. Bila kamu mau disapa oleh Opa Galih di acara ini, minta mama atau papa untuk mengirimkan nama kamu ke nomor 0812-8188-9191 dengan format seperti yang ada di layar ini. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Medi, mari kita bernyanyi bersama Kak Felicia Graciela dengan lagu berjudul Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Terima kasih Kak Felis Graciela sudah bernyanyi bersama dengan cucu-cucu Opa di acara Kiddy Time pada hari ini. Dan kamu dapat mendengarkan lagu ini di channel YouTube Lagu Rohani YKB TV. Di channel ini ada banyak nyanyian-nyanyian sekolah minggu atau nyanyian anak-anak yang indah-indah, yang enak-enak untuk didengar dan tentu saja enak untuk dinyanyikan. Minta mama atau papa untuk memutarkan atau mencarikan channel YouTube Lagu Rohani YKB dan dengarkanlah dan bernyanyi bersama dengan ya teman-teman yang menyanyikan lagu-lagu gereja di situ. Oke, kalau kamu mau menyanyi di acara Kiddy Time, minta papa atau mama menghubungi Kak Patar di nomor 0812-8188-9191. Dan kalau yang mau bernyanyi adalah sekolah minggu kamu, sekolah minggu di gereja, ya mau bernyanyi di acara Kiddy Time, minta Kak
Kak Guru Sekolah Minggu untuk menghubungi Kak Patar di nomor yang sama 0812 8188 9191. Sekarang mari kita mengikuti cerita dari Kak Medi berjudul Akibatnya Tidak Baik. Oke, selamat menyaksikan. Teman-teman, coba kita ingat-ingat lagi. Meido dan Kak Medi dan banyak video animasi yang sudah kita pelajari selama di Kiddie Time. Bersyukur. Aturan penting. Lalu melawan aturan, kita nggak boleh melawan aturan, harus taat. BAT. Nah, BAT. Lalu ini apa lagi? Akibatnya tidak baik. Kalau kita ngelanggar tuh akibatnya tidak baik. Jadi kita harus melanggar. Melanggar. Taat dong, Meido. Iya, kita harus taat. Karena semua yang kita lakukan itu ada akibatnya. Nih, contoh nih. Misalnya, kalau Meido nggak hati-hati nih. Aku main lari-lari nggak lihat jalan nih. Aduh, tuh kan bisa jatuh. Meido harusnya pelan-pelan aja, jalan aja. Jangan lari-lari. Semua yang kita lakukan, teman-teman, ada akibatnya. Meido jadi belajar nih. Nah, kali ini kita mau belajar dari Kak Medi nih, teman-teman. Bahwa semua ada akibatnya. Kak Medi mau ceritain apa lagi ya? Kan jerapah semut sudah. Mobil dan lampu lalu lintas sudah. Terus ada ikan kecil sama ikan besar shark. Sudah. Sekarang apa lagi nih ya? Kita lihat yuk. Kak Medi mau ajarin apa lagi hari ini? Kak Medi, silakan bercerita. Kami menunggu. Aduh, Kak Medi lagi seneng banget nih menggunting-menggunting seperti ini. Tapi kita jadi belajar sesuatu ya dari menggunting-menggunting ini. Kita coba review ya, adik-adik ya. Hari atau episode yang pertama tuh yang kita bersama dengan Meido dan kita lihat video-video tayangan, kita belajar tentang, ingat gak? Waktu Meido gak mau makan nasi dan telur. Dia kurang apa tuh? Kurang apa? Bersyukur, kurang bersyukur. Nih ya, ingat nih, kalau ingat huruf B, ya, B. Kita ingat apa? Bersyukur. Lalu yang kedua itu kita belajar aturan itu apa? Penting. Iya, pintar ayam. Aturan itu penting. Jadi kalau aturan itu depannya huruf apa? A. Pintar. Jadi kita sudah belajar BA. Nah, BA. Atau kalau dibalik begini nih. Nah, BA. Lalu episode yang ketiganya kita belajar tentang taat. Wah, Kak Medi mau bikin T lagi nih. Wah, BA. Apa adik-adik? BAT. Pinter. BAT. Wah, ini dia huruf T-nya. Nah, huruf T-nya kurang rapi dikit. Kak Medi rapiin dulu. Ayam, kita sudah belajar nih ya. BAT. Kali ini ada tambahan lagi nih. Ini kan BAT. Hari ini kita mau belajar tambah huruf apa lagi ya? Tambah huruf I dan K. Ik. Apa Kak Medi? Ayam, dengerin. Ik artinya gini nih. Akibatnya tidak baik. Nah, iknya itu tuh. Akibatnya tidak baik. Kalau kita melakukan yang baik, akibatnya akan baik, akan positif. Kalau kita melakukan sesuatu yang negatif, nih contoh nih ya, negatif nih. Kak Medi coba bikin yang negatif. Wah, sesuatu yang negatif, yang jelek, akibatnya akan tidak baik. Lihat, kita belajar nih dari video ini. Meido, kamu lihat. Iya nih dok, kamu lihat nih tentang air dan pohon. Tuh kan, tentang air dan pohon. Coba kita lihat. Air dan pohon, kita belajar. Wah, aku adalah pohon. Adik-adik, kalian tahu nggak kenapa aku bisa bertumbuh seperti ini?
Aku bertumbuh karena aku disiram oleh sesuatu. Wah, apakah itu? Ada yang bisa tebak? Can you guess? Betul, aku adalah air. Air yang menyiram pepohonan pohon-pohon sehingga bertumbuh. Karena aku, air, masuk ke dalam akar pohon dan pohon itu bisa bertumbuh tinggi. Kalau tidak ada aku, apa yang terjadi ya adik-adik ya terhadap pohon itu? Bertumbuh nggak ya? Wah, adik-adik, ini yang terjadi kalau pohon nggak bertumbuh. Daunnya gugur, daunnya jatuh, pohonnya jadi kering. Oh, jadi ada sebab, ada akibat. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, akibatnya ada yang baik. Jadi penting ya untuk berhati-hati sama apa yang kita lakukan. Sebab akibat. Kita melakukan yang baik, kita akan terima yang baik. Oke. Baik. Terima kasih air, terima kasih water. Air. Terima kasih. B-A. Sama-sama kita belajar membaca nih adik-adik ya. B-A-T. Bersyukur, aturan penting, taat, lalu akibatnya tidak baik. Ika jadi batik. Waduh, batik. Wah, pas banget Kak Medi bawa kemeja batik. Jadi kita belajar ya, batik ini mengingatkan kita bersyukur, aturan penting, taat, dan akibatnya tidak baik. Batik. Tuh Meido belajar ya. Batik, udah. Kak Medi pergi dulu, mau ganti kemeja batik. Ingat ya, batik ya. Nah. Tidak baik, baik. Baik, tidak baik. Kalian pilih mana? Mau melakukan hal yang baik atau tidak baik? Meido pernah tuh bahkan sering melakukan yang tidak baik. Tapi Meido mau berubah. Semua nggak ya? Semua deh. Hari ini Meido belajar dari tadi tuh. Ternyata pohon bisa bertumbuh karena ada air yang menyiram. Semua yang dilakukan itu ada akibatnya. Kalau yang dilakukan baik, akibatnya apa teman-teman? Baik juga. Kalau nggak disiram, jadi kering pohon tadi. Thank you loh Kak Medi udah ajarin kita supaya jadi baik. Lalu untuk masa depan kita jadi baik. Aku seneng banget Kiddie Time. Yuk kita nonton terus Kiddie Time. Jangan lupa subscribe. Semangat terus belajar untuk jadi lebih baik. Meido mau berubah. Meido mau berubah. Lebih baik. Cucu-cucuku sayang, kita perlu berhati-hati dalam melakukan apapun dalam hidup kita. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan ada akibatnya. Lebih dari itu, kita harus berhati-hati karena Tuhan sangat sayang kepada kita seperti dalam lagu berikut ini. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Terima kasih Kak Felin, Kak Grace, dan Kak Hiskia yang telah bernyanyi bersama dengan cucu-cucu Opa Gali dalam acara Kiddie Time. Oke,
Sekarang mari kita siap-siap menonton film petualangan Kiki dan Didi yang kali ini berjudul Didi Jadi Ketua Kelas. Oke, selamat menyaksikan. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Ma, besok Papa harus berangkat ke kantor lebih awal ya. Ada acara pelantikan direktur baru. Oh, yang kemarin Papa ceritakan itu ya? Iya betul Ma, direktur yang lama pindah ke kantor pusat, diganti dengan direktur yang baru. Memangnya di kantor Papa sudah beberapa kali ganti direktur. Selama Papa bekerja, sudah ada 3 kali pergantian direktur Ki. Wah, seru banget. Apa mereka semua baik, Pak? Iya Ki, semuanya sangat baik pada Papa. Mereka semua suka dengan pekerjaan Papa, Ki. Papa nggak pernah dapat masalah. Malahan jabatan Papa terus naik. Keren. Besok Papa bakal duduk di deretan depan dong. Nggak tahu deh kalau duduk di depan. Mungkin Papa malah sibuk kesana kemari, mengurus segala sesuatu supaya acaranya lancar. Iya, Ki. Dari dulu Papa memang selalu jadi orang kepercayaan para direktur. Mereka tahu Papa bisa diandalkan. Papa ini kan orangnya loyal, selalu bekerja sebaik-baiknya, dan mau bekerja sama siapapun pemimpinnya. Loyal itu apa, Mah? Loyal itu artinya setia dan selalu ada setiap dibutuhkan, Ki. Orang yang loyal itu menghargai, menghormati, dan mendukung orang-orang yang mempercayainya. Wah, keren banget, Papa. Emang Papa nggak merasa capek terus-terusan diberi tugas oleh direktur? Capek sih pasti ada Ki. Tapi Papa juga menikmati pekerjaan Papa. Lagi pula, Papa percaya kalau kita bekerja dengan sepenuh hati, hasilnya akan baik. Setiap kali direktur butuh bantuan, Papa selalu kerjakan dengan maksimal. Itu yang membuat Papa kamu disukai para direktur. Mereka bisa tenang, tahu kalau Papa kamu bisa dipercaya, dan selalu mendukung. Apalagi di saat-saat penting. Bahasa kerennya itu menjaga loyalitas dan dedikasi Ki. Siapapun pemimpinnya dan dimanapun Papa ditempatkan, Papa akan bekerja sebaik-baiknya. Papa nggak mau jadi orang yang pilih-pilih, sama orang ini mau bantu, sama orang yang lain ogah-ogahan. Aku jadi belajar dari Papa nih. Kita harus punya loyalitas dan dedikasi ya. Keren. Padahal Papa juga belajar dari tokoh di Alkitab loh Ki. Siapa, Pa? Kamu ingat kisah Daniel? Iya, Pa. Nah, kamu tahu kan? Daniel itu orang Yahudi yang dibawa ke Babel saat masih muda. Daniel berada di Babel selama sekitar 70 tahun. Awalnya, Daniel menjadi penasihat saat pemerintahan Raja Nebukadnezar II. Setelah Nebukadnezar meninggal, Daniel mengalami beberapa pergantian raja, termasuk Belshazzar. Setelah Babel jatuh ke tangan Persia,
kerajaan itu dipimpin oleh Darius orang Media. Setelah masa Darius, kerajaan Persia diperintah oleh Raja Kores. Wah, banyak juga ya. Dari semua raja itu, Daniel tetap diberi kepercayaan di istana ya, Pak? Iya Ki, meskipun berganti-ganti raja, Daniel selalu melakukan yang terbaik bagi raja yang menjadi pemimpinnya. Selama apa yang dia lakukan itu gak bertentangan dengan firman Tuhan. Kiki juga mau seperti itu, Mah. Bagus Ki, jadilah orang yang bisa diandalkan oleh siapapun seperti Papa dan Daniel. Anak-anak, seperti yang Ibu beritahukan kemarin, hari ini kita akan memilih ketua kelas. Kalian bebas memilih salah satu dari teman yang kalian anggap terbaik untuk menjadi ketua kelas. Caranya, kalian tulis nama teman kalian itu pada kertas yang Ibu bagikan ya. Nanti kita hitung bersama-sama. Siapa yang memperoleh suara paling banyak? Iya, Bu. Baiklah, sekarang silakan kalian tulis nama teman yang kalian pilih untuk menjadi ketua kelas, lalu kalian lipat. Ibu beri waktu 1 menit. Nanti Kiki akan mengumpulkan kertas-kertas itu ke depan. Nah, anak-anak, kita sudah menghitung bersama-sama hasil pilihan kalian. Sekarang kita sudah mendapatkan hasil penghitungan suara. Dan yang terpilih menjadi ketua kelas adalah Didi dengan perolehan 24 suara. Hore! Selamat ya Didi. Kamu bersedia jadi ketua kelas kan? Ya Bu, terima kasih. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Selanjutnya, di posisi kedua, Andi terpilih menjadi wakil ketua kelas. Ah, nggak seru. Aku malas harus kerja sama dengan Didi. Loh, kenapa Andi? Saya lebih suka kerja sama orang yang lain saja, Bu. Saya suka pemimpin yang lebih santai. Didi suka sosokan rajin. Tidak boleh seperti itu, Andi. Saat mendapat tugas atau kepercayaan, kita harus bekerja sebaik-baiknya. Dengan siapapun, kita bekerja sama. Dan siapapun pemimpin kita. Apalagi menjadi pengurus kelas adalah tugas yang baik. Memangnya kamu baru mau kerja kalau dengan siapa, Andi? Ya siapa sajalah, asal bukan Didi. Dia terlalu serius. Oh, jadi kamu kalau kamu nggak suka dengan ketua kelasnya, kamu maunya kerja semaumu. Itu pilih-pilih namanya. Gak boleh begitu loh, Andi. Ayolah Andi, kita bisa bekerja sama kok. Kalau kita sama-sama melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya, kelas kita akan maju. Aku mengandalkan kamu untuk menemani aku mengurus kelas kita. Andi, kamu pasti bisa bekerja sama dengan Didi. Lakukan tugasmu dengan sebaik-baiknya ya. Kamu akan bangga di akhir semester nanti. Kalau kalian bisa mengurus kelas dengan baik. Ayo sekarang Didi dan Andi berdiri di depan. Anak-anak, inilah ketua kelas dan wakil ketua kelas yang baru. Didi, Andi, selamat bekerja sama ya. Kerjakanlah tugas kalian dengan sebaik-baiknya. Ibu juga berharap murid-murid yang lain mendukung Didi dan Andi dalam mengatur kelas ini. Baik, Bu. Anak-anak, Ibu juga ingin berpesan pada kalian semua. Meskipun kita mengalami perubahan pemimpin, kita harus selalu melakukan yang terbaik. Tidak peduli siapa pemimpin kita. Apa kalian mengerti? Mengerti, Bu. Lingkungan atau situasi kita akan selalu berubah.
Tapi kita harus tetap melakukan hal yang benar dan berbuat baik. Jika kita terus melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, kita akan memperoleh kebaikan dan terus dipercaya oleh orang lain. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Anak-anak, terima kasih karena sudah bekerja sama memilih pengurus kelas dan mau mendukung mereka dalam menjalankan tugas. Sekarang saatnya kita pulang. Didi, kamu pimpin teman-temanmu berdoa ya. Baik, Bu. Cucu-cucuku sayang, ingat-ingat ya tadi yang dipesankan oleh Ibu Lina, gurunya Kiki dan Didi. Saat mendapat tugas atau kepercayaan diberi tugas, entah oleh guru sekolah minggu, oleh papa mama, oleh guru di sekolah, kita harus bekerja sebaik-baiknya. Dengan siapapun kita harus dapat bekerja sama dengan baik. Oke, sekarang kita siap-siap mendengarkan atau menyaksikan dongeng dari Om Paul dengan judul Aku Ciptaan Istimewa. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik semuanya. Om Paul semangat deh kalau ketemu sama kalian semuanya dalam program YKB. Sama-sama katakan, mendongeng. Tepuk tangan dulu semuanya dong. Wih, keren. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Nah, kalau lihat kalian, Om Paul selalu diingatkan bahwa kita ini adalah ciptaan yang teramat istimewa. Jadi kita harus selalu bersyukur bahwa Tuhan ciptakan kita, sama-sama katakan, istimewa. Nah, hari ini Om Paul akan cerita tentang seekor landak. Ya, landak itu binatang apa sih? Ya, correct, betul sekali. Landak adalah binatang yang banyak durinya. Nah, gara-gara banyak durinya, dia sering kali dapat ejekan dari teman-temannya, adik-adik. Ya, kalau diejek sama teman-teman karena sesuatu yang mungkin tidak disukai teman-teman, kita jangan ikut marah. Ya, kita jangan membalas dengan ejekan. Kalau kita membalasnya dengan ejekan, berarti kita tidak ada bedanya dengan mereka yang tidak tahu kebenaran. Kita harus tetap bersyukur bahwa di tengah segala kelebihan dan kekurangan, kita ini sama-sama katakan istimewa. Iya, jadi ceritanya begini adik-adik. Si Lilo ini tinggal di hutan yang penuh dengan padang rumput yang luas. Jadi di sebuah hutan yang indah, hidup seekor anak landak yang bernama Lilo. Tapi meskipun banyak teman-teman yang tidak menyukai dirinya karena banyak duri sehingga diejek, janganlah main sama Lilo, pasti nanti kamu akan luka, jelek dia tidak baik. Bahkan ada yang mengatakan dia bodoh lah, dia anak yang dibuang lah, anak yang memang nggak punya teman dan nggak pantas ditemani. Adik-adik, tahu nggak kalian, meskipun banyak teman yang nggak suka, ternyata Lilo adalah landak yang sangat pintar. Dia landak yang sangat cerdas. Meskipun banyak yang nggak suka, tapi ternyata masih banyak juga kok yang suka sama dia, yang percaya dan menyayangi dia. Nah, badannya yang kecil, penuh dengan duri seringkali, dia juga merasa minder tuh nggak percaya diri. Lalu kalau berhadapan dengan teman-temannya, dia selalu mundur, lalu mencoba menjauh. Lalu dia merasa wajahnya itu teramat sedih. Itu yang membuat teman-temannya semakin banyak yang mengejek. Jadi suatu hari di tepi hutan itu, Lilo sedang duduk termenung. Kayak gini kali ya, termenung. Lilo itu termenung melihat teman-temannya yang sedang bermain bersama. Kenapa ya? Aku selalu merasa tertinggal. Kelinci
bisa melompat tinggi. Rusa bisa berlari dengan cepat. Burung bisa terbang bebas. Sedang aku hanya bisa berjalan perlahan dengan tubuh penuh duri. Lalu tiba-tiba kelinci, teman yang mau peduli dengan dia, berkata, "Hai Lilo, kenapa kamu terlihat sedih? Ayo dong, bergabunglah bermain bersama kami." Lilo hanya bisa tersenyum kecil. Aku tidak tahu. Aku kayaknya merasa tidak cocok kalau bermain dengan kalian. Aku tidak bisa secepat kalian. Aku takut jika aku ikut bermain, aku akan menghalang-halangi permainan kalian. Kelinci tertawa kecil. Lilo, setiap makhluk punya kelebihan masing-masing kok. Mungkin kamu tidak bisa berlari cepat seperti aku. Tapi Tuhan ciptakan duri dalam tubuhmu itu sangat istimewa. Kamu punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya anak landak biasa. Tidak seperti kalian. Tiba-tiba datang burung. Lilo, hai. Kamu jangan terlalu merendahkan dirimu. Coba bayangkan. Duri-duri itu bisa melindungimu dari bahaya. Itu adalah kelebihan yang sangat berharga yang tidak dimiliki teman-teman yang lain. Benar juga ya kata si burung. Adik-adik, jadi suatu saat hari berganti, di pagi hari berikutnya ada sebuah kabar, berita yang menggemparkan seisi binatang di hutan itu. Karena menggemparkannya itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang mencekam, itu bukan. Tapi kabar gembira. Wah, kayak cerita dongeng yang waktu kecil Ompol dengar. Ada lomba lari kura-kura melawan kelinci. Loh, ternyata pada hari itu juga diumumkan loh. Ya, jadi nggak karena kebetulan nih. Ada kabar tentang lomba lari di hutan itu. Jadi semua hewan yang ada di hutan itu boleh mengikutinya. Dan mereka bersemangat untuk ikut serta di dalam perlombaan itu. Termasuk si Lilo. Tapi Lilonya agak ragu-ragu. Ikut tidak? Ikut tidak? Tidak ikut. Terbalik. Ikut tidak? Kayak gitu adik-adik. Lalu datang biasa raja hutan. Boom, boom, boom. Berdiri di depan semua binatang yang ada di situ. Hoi teman-teman. Hari ini kita akan mengadakan lomba balap lari. Setiap peserta akan mendapatkan hadiah spesial. Tapi bagi mereka yang terlebih dahulu sampai ke garis finish, hadiah spesial buat siapa saja yang bisa memenangkan lomba ini. Ayo, siapa yang ingin ikut, segera mendaftar. Kembali lagi, Lilo berbisik pada dirinya sendiri. Aku pengen ikut, tapi aku merasa aku tidak akan menang jika melawan teman-teman yang lain yang larinya lebih cepat dari aku. Dan lagian aku takut kalau nanti teman-teman malah batal ikut lomba karena takut tertusuk duriku. Datang si rusa yang cantik. Jangan khawatir Lilo, lomba ini
bukan hanya soal cepat atau lambat kita berlari, tapi juga tentang keberanian dan usaha keras. Kamu pasti bisa kok. Lalu akhirnya dengan dorongan teman-teman yang mengasihi dia, Lilo akhirnya memutuskan untuk ikut dalam perlombaan itu. Walaupun rasa takut, khawatir, ragu masih ada di dalam dirinya, dia tahu ini adalah kesempatan untuk dia membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri dan pada teman-teman yang lain. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Singa memimpin lomba. Nah, hari yang kalian tunggu tiba. Sekarang berbaris yang rapi. Sebelum aba-aba dibunyikan, jangan ada yang memulai lari dulu. Oke? Lalu singa pun memimpin lomba. Adik-adik, hitung yuk, sama-sama yuk. 1. Sama-sama, yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lomba dimulai, semua berlari dengan sekuat tenaga, dengan antusias semangat. Kelinci melompat, rusa berlari dan burung-burung terbang tinggi. Tapi kita lihat, Lilo berjalan perlahan dengan hati yang penuh kebingungan. Ngek, ngok, ngek, ngok, ngek. Sesekali dia nengok kanan kiri, takut ada temannya yang kena durinya dia. Lilo berbicara pada dirinya, ngek, ngok, ngek. Apakah aku harus terus ikut lomba ini? Aku sekarang sudah tertinggal jauh sekali. Ada burung yang memperhatikan. Di atas kepala Lilo, dia berbicara. Lilo, ingat apa yang sudah kita bicarakan. Jangan berhenti. Kamu harus punya semangat untuk berusaha, berjuang. Kamu punya kelebihan yang membuatmu unik. Durimu bisa membantumu bertahan. Bener adik-adik. Ngek, ngok, ngek, ngok. Dia berusaha untuk berlari, mengikuti lomba itu. Aku tidak boleh menyerah. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus percaya pada diriku sendiri. Aku bisa. Dan ketika lomba itu sedang berjalan, mereka berkonsentrasi penuh pada lomba. Tiba-tiba angin kencang berembus. Disertai dengan hujan. Banyak binatang yang lari kencang tergelincir karena tanahnya mulai licin. Tapi Lilo dengan langkah yang pasti maju terus tanpa dia sadari kaki, perut, bagian tubuhnya yang ada duri itu menancap ke tanah dan memberinya pegangan supaya tidak tergelincir. Dia nggak sadar hal itu adik-adik. Dia heran. Lah, kok teman-temannya mulai ada yang di belakang, ada yang jatuh terguling, dia lari terus. Ngok, ngek, ngok, ngek. Dia tetap melangkah maju, durinya yang tajam terus membantu dia maju ke depan, maju ke depan. Lambat laun dia sadar. Hah? Duriku memberikan kesempatan aku maju dan memberi aku kekuatan. Aku bisa bertahan. Oh, terima kasih Tuhan. Ternyata semua yang diciptakan untukku itu istimewa. Dengan percaya diri Lilo terus melangkah. Dalam deru angin kencang badai, Lilo akhirnya berhasil mencapai garis finish yang pertama. Wow, semuanya tepuk tangan dulu dong buat Lilo. Woi, meskipun ia berjalan lebih pelan, tapi gara-gara hujan itu semua pada tergelincir kepleset. Nah, akhirnya dia tampil sebagai pemenang. Singa terkejut dan tersenyum. Hebat! Lilo, kamu hebat. Kamu telah menunjukkan keberanian dan ketekunan usahamu. Kamu adalah pemenang yang sejati. Lilo tersenyum bangga. Ternyata kepercayaan diri adalah kunci mencapai tujuan.
meskipun aku berbeda, aku belajar bahwa setiap makhluk memiliki kelebihannya masing-masing. Sejak saat itu, adik-adik, Lilo semakin percaya diri. Ia menyadari bahwa tubuhnya yang penuh duri bukanlah kelemahan, bukanlah kekurangan, tapi kekuatan yang membantunya untuk terus bertahan melewati setiap rintangan. Dan itu sesungguhnya adalah kekuatan yang Tuhan berikan pada dirinya. Lilo mengajarkan kepada teman-temannya dan kepada kita semua untuk tidak meragukan diri sendiri. Ingat, selalu percaya bahwa keunikan setiap kita adalah hal yang paling berharga yang Tuhan berikan untuk kita semua. Karena itu, mari kita bersyukur oleh karena kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Berterima kasih pada Tuhan dan jangan pernah merasa minder, rendah diri. Ingat, kita ini ciptaan istimewa. Sama-sama dengan Om Paul katakan, aku, ya sama-sama, aku ciptaan istimewa. Terima kasih Tuhan. Bye-bye. Sampai berjumpa di dalam cerita selanjutnya. Ingat, kalian adalah ciptaan istimewa. Tuhan berkati, bye-bye. Jangan sombong, jangan sombong. Ya. Juga jangan meragukan diri sendiri karena kamu adalah ciptaan Allah yang istimewa. Begitulah tadi pesan dari Om Paul. Ayo, kita semua berdiri, kita katakan pada diri sendiri, aku anak yang istimewa. Oke, berdiri. Ya, kita sama-sama, aku anak yang istimewa. Sekali lagi, aku anak yang istimewa. Oke, kita semua, kamu semua adalah anak-anak yang istimewa. Oke, cucuku sayang, sekarang Opa Gali akan segera pamit. Sampai jumpa Sabtu depan dalam acara kesayangan kita, Kiddie Time. Oke, bye.